Baik, kita lanjutkan lagi fungsi batang sebagai penyokong tubuh. Batang pada tumbuhan juga berfungsi sebagai penyokong tubuh. Maksudnya adalah menjadikan tumbuhan itu tegak dan mengarah ke atas. Di samping itu, batang juga punya tempat melekatnya daun-daun dari tumbuhan itu. Fungsi lainnya yang tidak kalah penting adalah sebagian penunjang bahwa tumbuhan bagian dari makhluk itu ditunjang oleh fungsi batang sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif. Antara lain, perkembangbiakan menggunakan stek batang. Apabila kalian lihat di sebelah kiri ini penampang jaringan batang monokotil, dan di sebelah kanan ini merupakan penampang jaringan batang dikotil. Kalau kalian perhatikan, apa bedanya? Apabila kalian lihat kalau dikotil itu dikotil ini punya kambium berupa gabus, serabut, floem dan floem, kambium, ya, dan xilem, serta punya empulur. Berbeda dengan batang monokotil, dia hanya punya empulur berongga karena dia lebih sederhana dibandingkan dikotil. Punya floem dan xilem, dan tentunya ada epidermisnya. Nah, bedanya adalah di antara penampang ini terlihat lebih kompleks yang dikotil karena mengandung kambium, sedangkan pada batang monokotil itu tidak ada kambiumnya. Nah, ini kalian lihat pembuluh angkut itu seperti ini, ya. Kemudian kita bedakan antara monokotil dan dikotil. Kalau monokotil itu bedanya adalah batangnya tidak bercabang, kalau dikotil bercabang. Monokotil hipodermisnya berupa sklerenkim, kalau dikotil hipodermisnya berupa kolenkim. Kalau monokotil pembuluh angkut tersebar, kalau dikotil pembuluh angkutnya teratur sekali dalam susunan lingkaran atau stem berseling radial. Terus tanaman monokotil tidak mempunyai jari-jari empulur. Jari-jari empulur kalau pada tanaman dikotil itu deretan parenkim yang di antara berkas pengangkut. Sedangkan pada tanaman monokotil, poin nomor 5, tidak mempunyai kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Sedangkan dikotil mempunyai kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh membesar. Kalau monokotil, empulur tidak dapat dibedakan dengan daerah korteks. Kalau dikotil dapat dibedakan dengan daerah korteks. Poin 7, tidak ada kambium di antara xilem dan floem, sedangkan dikotil ada kambium di antara xilem dan floem. Batang tidak bercabang atau batang bercabang. Hipodermis berupa sklerenkim, hipodermis berupa kolenkim. Pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran pembuluh angkut tersebar atau berseling radial. Tidak punya jari-jari empulur. Jari-jari empulur ini berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut, dan tidak mempunyai kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Tumbuh membesar mempunyai kambium vaskuler biasanya. Sedangkan empulur tidak dapat dibedakan dengan daerah korteks, sehingga dapat dibedakan daerah korteks dan empulur. Serta yang terakhir, tidak ada kambium di antara xilem floem, ada kambium di antara xilem floem. Nah, itu tadi pembahasan kita, sedikit tapi semoga kalian bisa memahami dan bermanfaat. Di dalam video pembelajaran ini, Bu Intan sampaikan juga ada beberapa hal, yakni terkait tidak bisa bertemu secara Zoom atau Meet, sehingga kita akan bertemu nanti di dalam forum diskusi. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.